Halo anak-anak, hari ini membahas rangkuman PH1 yang IPA nomor 1 sampai 25. Nah, yang untuk nomor 1, kelinci bergerak dengan melompat-lompat. Kamu bisa beri tanda melompat-lompatnya. Kemudian yang nomor 2, ikan sering mengeluarkan gelembung renang yang berguna untuk mengatur gerak naik turun. Kemudian yang nomor 3, struktur pembentukan tubuhnya hewan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang. Sebaliknya, hewan invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, nomor 4 itu contoh hewan vertebrata. Ada ikan, burung, ular, dan katak. Kemudian contoh dari invertebrata itu ada cacing, serangga, siput, dan udang. Tubuh manusia dikelompokkan menjadi bagian kepala, bagian badan, bagian tangan, dan bagian kaki. Kemudian nomor 6, di bagian kepala itu ada dahi, pipi, hidung, dan mulut. Yang nomor 7, bagian badan itu ada dada, bahu, dan panggul. Yang nomor 8, lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan telapak tangan itu ada di bagian tangan. Kemudian di bagian kaki itu ada paha, lutut, betis, pergelangan kaki, dan telapak kaki. Anggota gerak manusia dibedakan menjadi 2. Yang pertama anggota gerak atas, yang kedua anggota gerak bawah. Anggota gerak atas itu tangan, sedangkan anggota gerak bawah itu kaki. Nah, nomor 11 ini ada kerangka anggota gerak manusia bagian atas dan bawah. Kamu hafalkan di mana letak tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang jari tangan, tulang pergelangan tangan, tulang hasta. Dalam rangka anggota gerak bawah juga kamu harus hafalkan ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, kemudian tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang pergelangan kaki, dan tulang betis. Nomor 12, dalam sistem gerak terdapat 2 alat gerak. Yang pertama, alat gerak pasif, itu tulang, kemudian alat gerak aktif itu berupa otot. Nah, otot itu merupakan penggerak tulang. Otot dapat bergerak karena adanya sel-sel otot yang bekerja dengan cara berkontraksi dan relaksasi. Berdasarkan letaknya, otot manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, otot polos, otot lurih, kemudian otot jantung. Otot polos itu dikenal dengan otot tidak sadar, dengan ciri-ciri berbentuk seperti perahu, gerakannya lambat, bergerak tanpa perintah otak, dan mudah lelah. Otot lurik dikenal sebagai otot sadar, ciri-cirinya berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar atas perintah otak, dan cepat lelah. Pada otot jantung atau miokardium, ciri-cirinya berbentuk silindris, terletak pada jantung, bekerja tanpa perintah otak, dan tidak mudah lelah. Nah, ada contoh gerakan otot. Salah satunya adalah gerakan fleksi dan gerakan ekstensi. Yang pertama, gerakan fleksi adalah gerakan membengkokkan pada siku, lutut, dan jari. Yang kedua, gerakan ekstensi adalah gerakan meluruskan pada siku, lutut, dan jari. Nah, yang 19 itu fungsi tulang pada tubuh manusia. Yang pertama, penegak atau penahan tubuh. Yang kedua, pemberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga, pelindung organ tubuh vital. Yang keempat, tempat di mana sel darah merah dibentuk. Yang kelima, tempat melekatnya otot. 20 jenis tulang berdasarkan letak, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Jenis tulang berdasarkan struktur atau jaringannya yang menyusun adalah tulang keras dan tulang rawan. Kemudian 22 jenis tulang berdasarkan bentuk ada tulang pipi, tulang pendek, dan tulang pipa. Kamu bisa lihat ini tulang pendek, kemudian ini tulang pipi, ada tulang pipa. 23, tulang pipa memiliki bentuk seperti bentuk tabung dan berongga.
Rongga tulang pipa itu berisi sumsum kuning yang banyak mengandung lemak dan fungsinya sebagai cadangan makanan. Kemudian tulang pendek memiliki ukuran pendek yang di dalamnya hanya terdapat rongga-rongga kecil berisi sumsum merah. Yang 25, tulang pipih bentuknya pasti juga pipih dan sebagai tempat pembentukan sel-sel darah merah.